Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, kami memiliki banyak teman mahasiswa Buya, yang mereka mencari pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang dalam kampus. Dan kebetulan ada lembaga yang membuka peluang untuk merekrut tenaga pengajar seperti les atau privat. Dan kami boleh menjadi pengajar les asal kami mendaftar pada lembaga tersebut dengan uang pendaftaran sebesar 100.000. Dan di setiap bulannya kami mendapat upah murni dari orang tua murid yang kami bimbing sebesar 500.000. Dan dari upah tersebut setiap bulannya dipotong 150.000 untuk diberikan kepada lembaga tersebut sebagai imbalan atas diberikannya peluang pekerjaan untuk mengajar. Yang kami tanyakan adalah bagaimana hukum uang 150 tersebut Bu ya, dengan catatan lembaga tersebut tidak pernah memberikan uang transportasi bagi kami. Dan bagaimana baiknya bagi para mahasiswa, bolehkah kami mencari pekerjaan di samping kita menuntut ilmu atau keluar daripada pengajar les-les yang berada di dalam lembaga tersebut? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, jika ada seorang yang belajar, jika memang tidak mendesak untuk mencari tambahan, himbauan kepada siapapun, jika tidak mendesak, maka jangan berpikir tentang cari tambahan, agar bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Belajar kan perlu fokus. Sama ini bukan saja mahasiswa, santri. Kalau sudah orang tuanya sudah mencukupi atau lembaganya mencukupi, jangan pikir kerjaan sana sini. Ujung-ujungnya adalah kegagalan nanti. Jadi amanatnya adalah justru menjalankan tugas, belajar cepat selesai, hebat, pandai, dapat ilmu. Kecuali ada memang tugas yang ada hubungannya dengan ilmunya. Dan memang harus seperti itu, misalnya mempraktekkan ilmunya. Dan itu sesuai dengan petunjuk aturan. Kalau pesantren petunjuk gurunya, dia belajar akan tapi mendapatkan tugas sesuai dengan ilmunya. Nah ini, kalau misalnya seorang santri belajar ilmu syariat tiba-tiba nyambi pekerjaan yang nggak ada hubungan dengan ilmunya, itu merugikan, akan hilang ilmunya. Tapi kalau diberdayakan sebagai seorang santri yang sudah pandai, misalnya diberdayakan untuk menjadi guru di sebuah sekolah dan sebagainya, waktunya tidak terganggu, itu sah. Atau mahasiswa yang dia mempunyai les, oke lah mengajarkan ilmu yang mungkin sesuai dengan ilmunya, karena kebetulan dia adalah seorang calon sarjana matematik, dia memberikan kursus matematik, mematangkan ilmunya, sah-sah saja. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah, di dalam privat Anda tidak bisa memilih keluarga siapa dan orang siapa. Maka kehormatan dirimu harus, jika kamu seorang laki-laki, wahai mahasiswa, harus tahu siapa yang kau ajar. Jangan-jangan anak kecil yang sudah umur 18 tahun, perempuan, lalu mengajar berdua, haram, hati-hati. Waspada dari masalah lawan jenis. Ini harus jangan mentang-mentang, makanya kalau lewat perusahaan itu bisa memilih atau tidak. Benar enggak? Kalau ternyata bakal melanggar syariat, jangan dilakukan. Kita punya Tuhan, punya Allah yang selalu melihat kita. Misalnya kamu seorang laki-laki mahasiswa, mendapatkan tugas ngursus atau privat, tapi anak SMA, perempuan sendiri lagi, Anda jangan ambil. Karena risikonya, dosanya lebih besar nanti. Kalau memang iya, mungkin harus berapa orang, kemudian harus menutup aurat. Harus ini, apalagi seorang perempuan, mahasiswi yang diajar anak-anak SMA kelas 3, kelas 2, Masya Allah, sudah besar dia, na'udzubillah, berdua lagi, awas, hati-hati, akan dirugikan oleh setan nanti. Jadi dari sisi ini harus dipertimbangkan, bukan hanya sekedar ngajar-ngajar saja, ada rambu-rambu di sana. Jika memang sudah ternyata aman, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja kita mengajar anak-anak kecil, anak terhormat. Kemudian keluarganya seperti apa di situ? Keluarganya keluarga apa? Kalau keluarga di situ keluarga dan kita bakal kebawa kepada kerusakannya, ya jangan. Jadi kita harus sambil mengajar menjaga diri kita sendiri. Dirimu wahai mahasiswi yang solehah, wahai mahasiswa yang soleh.
Kemudian masalah uang yang diterima tersebut, ya, kalau memang kita mencari kerjanya melalui biro jasa, maka ya kita sangat harus dong membayar. Bukan sekedar layak, keharusan, karena mereka mencari bahwasanya mereka sudah berhubungan dengan peluang-peluang pekerjaan, lalu memberikan informasi kepada siapapun agar yang menginginkan pekerjaan datang ke saya, maka dia punya jasa. Dan bagi siapapun berhubungan dengan dia membayar. Kalau Anda tidak pengen bayar, jangan hubungan dengan dia. Membayarnya apa? 100.000 mengambil, karena itu adalah bagian daripada jasa. Kemudian setelah itu setiap per bulan, setelah per bulan dipotong dari gaji Anda, itu kesepakatan. Kalau Anda tidak rela, ya jangan lanjutkan. Kalau Anda rela, maka sah, karena Anda memberi kepada dia, anggap saja itu adalah imbalan buat dia, jasa. Kalau Anda nggak mau, ya jangan teruskan. Tapi kalau terpaksa saya ngasihnya, kalau terpaksa ya jangan dilanjutkan. Kok terpaksa? Nggak ada terpaksa di sini. Kan memilih, transaksi kan memilih, saya ini dan setiap bulannya kamu memberi kepada perusahaan, karena dia menyambungkan dan terus jasa tersebut. Jadi adalah jasa. Itu sebenarnya perjanjian kesepakatan pada Anda, dan Anda pun bisa berkata, saya akan memberi pertama sebagai jasa, Anda mencarikan pekerjaan buat saya, setelah itu saya putus. Boleh ngomong gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi menghalalkan sebuah transaksi itu sangat mudah sebetulnya, asalkan kita mau. Jadi tinggal kita rela atau tidak, gitu saja ini nanti. Dalam hal ini, kalau tidak rela, Anda mengatakan saya tidak mau. Sebab ini bukan urusan peminjaman uang lalu tambah jadi riba, enggak. Itu murni uang Anda akan diminta. Jangankan kau pada perusahaan. Kalau saya berkata, tapi saya minta peminta-minta. Kamu kan kenal saya. Na'udzubillah, ini berandai-andai, tidak beneran. Tolonglah, kan saya gurumu. Ini guru jahat, anggap saja. Kalau kamu sudah kerjaan, jangan lupa buat saya 10% ya. Lah kalau Anda setuju, yang ngasih ke saya suka-suka. Kalau tidak setuju, jangan kasih. Cuman saya jahat, minta-minta. Jadi ini seperti minta itu. Dan dari pihak biro meminta kepada Anda, dan Anda kalau ngasih ya sah, kalau ngasih ya enggak. Ya seperti itu kisahnya. Orang minta, tinggal jangan dikasih kalau Anda tidak mau, seperti itu. Jadi nggak ada pembahasan riba, nggak ada masuk di dalamnya. Itu hanya permasalahan adalah Anda setuju atau tidak setuju. Kalau nggak setuju, jangan dikasih. Kalau setuju, itu hadiah yang Anda berikan kepada dia. Selesai. Belajar yang rajin, dan ingat yang paling penting adalah tadi masalah kehormatan. Kita menemukan banyak privat ternyata dimanfaatkan. Naudzubillah. Seorang anak gadis merivat, biarpun dia kelihatannya adik kelasnya, akan tapi ketahuilah, urusan syahwat, urusan syaitan adalah tidak pandang itu semuanya. Banyak kehinaan terjadi gara-gara semacam itu. Dan juga para orang tua yang mendatangkan orang mengkursus anaknya harus waspada. Jika Anda punya anak gadis, hati-hati. Jangan sampai mengkursus ada anak laki-laki lalu berduaan. Jangan kau masukkan anak Anda ke ruang serigala. Hati-hati. Sama, kalau anak Anda laki-laki, jangan sampai mengkursus ada seorang anak gadis. Hati-hati. Orang tua harus cerdas di sini. Jangan sampai tidak peka, naudzubillah, pengen dapat ilmu tapi dapat dosa. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah alam bisawab.